Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu semuanya. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan masuk pelajaran agama, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang selalu setia menemani kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan masuk pembelajaran agama. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjagai kami sehingga kami boleh belajar. Berikanlah kesehatan ekstra bagi anak didik kami dimanapun berada. Berikanlah Tuhan semangat ekstra untuk kedua orang tuanya untuk boleh mengajari mereka. Lebih sabar Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, lalukanlah pandemi ini dari tengah kami supaya kami boleh belajar tatap muka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi buat anak didikku semuanya. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan masuk pelajaran agama. Di sini pelajaran agama, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Di sini kita akan belajar tentang Allahku penolong yang setia. Ya, anak didik ibu boleh buka di halaman 20 ya nak, dan 21. Di sana dikatakan bahwa bacalah 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 ini berbicara seorang yang penyakit kusta. Siapa sih yang penyakit kusta? Yang penyakit kusta itu yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 itu adalah seorang panglima ya nak ya. Siapa panglima perang Raja Naaman? Raja Arab, yaitu Naaman. Dia adalah panglima. Nah, orang yang terbesar. Bayangkan kalau dikatakan panglima di dalam Alkitab, dia sering memenangkan setiap peperangan. Jadi dia sering memenangkan peperangan. Jadi diangkatlah dia menjadi panglima, ya kan? Jadi dia panglima perang. Orang yang nomor 1, orang yang dipercayailah oleh Raja Aram. Nah, suatu ketika panglima Aram ini penyakit kusta. Ya kan, tahu penyakit kusta? Iya, putih-putih kan? Nah, iya. Penyakit kusta itu sebenarnya kalau di dalam Alkitab itu zaman dahulu itu adalah penyakit yang paling ditakuti. Kenapa penyakit yang paling ditakuti? Karena di firman Tuhan dikatakan di dalam Imamat, kalau ada orang yang penyakit kusta itu harus diasingkan di suatu desa. Nanti diasingkan di suatu desa. Di desa ini terdapat orang-orang yang penyakit kusta. Jadi nanti diasingkanlah dia di sana dalam kurun waktu tertentu. Nanti kalau sudah dia sembuh, baru boleh dia kembali ke saudaranya, lalu boleh dia beraktivitas dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Nah, kalau kusta zaman sekarang kan beda. Zaman sekarang kalau ada orang penyakit kusta, ya bisa beraktivitas dengan teman-teman yang lain seperti biasa, dan bahkan duduk di lampu merah kadang begitu ya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang yang lewat, ya kan. Itu kalau sekarang penyakit kusta. Tapi kalau penyakit kusta zaman dahulu di Alkitab itu adalah penyakit memang harus diasingkan dan tidak boleh bertemu dengan keluarganya. Nah, jadi Naaman ini panglima perang ini dia kena kusta. Nah, jadi pada zaman itu kan terkenal seorang nabi terkenal, namanya Nabi Elisa. Nah, karena dia terkenal anak didik ibu, adalah seorang asisten atau ajudan dari panglima perang ini, Naaman ini dikatakan, Tuhan ada aku kenal di sana, dan dia adalah orang nabi orang Israel, dan dia nabi Allah, orang dikatakan oleh orang Israel katanya. Lalu dibawalah dia ke situ. Nah, sampai di situ langsung kata Elisa kepada Naaman, kalau kamu mau sembuh, kamu harus celup 7 kali di sungai Yordan. Bayangkan ada di ibu contohnya, kita sendiri, ya kan, penyakit kusta. Rupanya enggak ditemui, hanya dikatakan dari kamar seorang hamba Tuhan. Pergilah kau ke kolam Deli, berenanglah, celupkanlah dirimu di sana 7 hari. Coba bayangin. Nah, jadi setelah itu Naaman ini marah. Lalu pada saat pertengahan jalan, katanya asisten lah, kata yang pembawa ini. Zaman dahulu kan nggak ada mobil ya kan. Zaman dahulu itu biasa pakai kuda. Jadi kuda itu ada ditarik di sampingnya gitu kan, kayak sado, tahu sado kan yang di Brastagi ya. Dia duduk di situ. Nah, lalu dikatakan sama yang pembawa kuda ini, dikatakan begini, Tuhan, kalau Tuhan disuruh celup 7 kali, apakah menurut Tuhan itu terlalu rendah? Jadi kalau Tuhan kan segala sesuatu kan Tuhan bisa lakukan. Memerintahkan pun bisa. Mengangkat mayat sekalipun bisa Tuhan, kan kita sudah biasa berperang katanya.
Jadi hanya untuk mencelupkan diri, apakah Tuhan tidak mau katanya. Jadi saat itu karena terbukalah hatinya Naaman ini oleh perkataan dari asistennya ini yang bawa kuda ini, lalu dia celupkan diri 7 kali. Celupkannya 7 kali, lalu dia sembuh. Ya, lalu dia sembuh. Nah, mujizat terjadi. Nah, untuk itulah yang diceritakan di sini, ya kan? Nah, kenapa dia mengikutinya? Karena dia menurunkan egonya, ya kan? Sebagai raja, bayangkan, sebagai panglima perang. Coba bayangkan kalau seorang raja, seorang panglima, atau contohnya bintang 1 dari tentara disuruh mandi di Sungai Deli, ya kan? Nah, begitulah ini. Nah, jadi anak didik ibu, yang mau kita ambil dari cerita di sini bahwa Allah itu penolong kita yang setia. Jadi apapun yang Tuhan suruhkan untuk kita, untuk lakukan untuk kebaikan kita, ya kita harus lakukan, ya kan? Itulah cerita di sini. Nah, untuk itu sampai di sini anak didik ibu boleh anak didik ibu kerjakan halaman 19 ya nak, sama halaman 20. Oke, sampai di sini tetap semangat. Sola Fide, Sola Gracia, Viva Nasrani. Shalom.